Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang unsur hara makro pada tanaman. Sebelumnya akan perkenalkan nama dimulai dari. Perkenalkan, nama saya Teguh Pastor Rahmani. Perkenalkan, nama saya Kasih. Perkenalkan, nama saya Astaria Tasya. Perkenalkan, nama saya Oknur Tusrian. Perkenalkan, nama saya Rofi Supianzaki. Sekian. Enggak. Udah, matikan. Udah di. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur hara makro terbatas sekunder. Di sini terdapat pada senyawa kalsium, Ca, magnesium, Mg, dan sulfur S. Kalsium Ca dimanfaatkan tanaman dalam bentuk Ca2+. Rata-rata ditemukan 0,5% dan bobot kering tanaman bersifat tidak mobile dalam tumbuh tanaman, sedikit mobile di tanah. Fungsi fisiologis pada tanaman tersebut yaitu sebagai bahan utama pembentuk dinding sel. Semakin banyak kalsium maka dinding sel juga semakin keras, sehingga tanaman kokoh, tidak mudah rontok, dan lebih sulit ditembus oleh gigitan hama dan semprot jamur maupun virus. Menunjang pertumbuhan bulu-bulu akar, mengoptimalkan penyerapan nitrogen. Pengaruh pada tanaman kokoh, tidak mudah rontok, dan lebih sulit ditembus oleh gigitan hama dan spora jamur maupun virus. Meningkatkan kualitas biji, buah, dan umbi. Mencegah busuk pantat buah, blossom and rot, dan rebah semai. Meningkatkan ketahanan tanaman dari hama dan penyakit. Meningkatkan bobot dan kualitas biji, buah, dan umbi. Sumber dari kapur tanaman pertanian atau dolomit, kalsium karbonat, kalsium amonium nitrat, CaN, KaL, plus humat dan hatra mikrokationik atau kalbrofit. Gejala definisinya yaitu daun bunga dan buah mudah rontok, tanaman menjadi lembek dan mudah terserang penyakit terutama jamur, pucuk tanaman dan ujung akar mengalami kematian, terjadinya busuk pantat buah, blossom and rot maupun rebah semai. Dampak kelebihan pada tanaman tersebut yaitu beberapa bagian tumbuhan tanaman, terutama batang dan daun, mengeras dan kaku. Pertumbuhan menjadi lambat karena sel-sel tidak elastis. Solusi teks. Open lo, Glenn. Open close. Dah. Solusi ini lo ya, kasih baru yang teksnya itu lagi. Nanti dimatikan lagi ya, Glenn. Ya. Solusi pada tanaman tersebut yaitu untuk unsur kalsium Ca bagi tanaman meliputi pemberian pupuk kalsium seperti kalsium nitrat, gimsum atau domolit. Pengaturan pH tanah, peningkatan pH jika terlalu asam, perbaikan drainase, penyemprotan kalsium melalui daun, serta penyesuaian irigasi dan jenis pupuk. 10. Yaitu magnesium Mg, dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion Mg2+. Ditemukan sebanyak 0,2% dari bobot kering tanaman, sedikit mobile dalam tumbuhan tanaman, tidak mobile di tanah. Fungsi fisiologis pada tanaman tersebut yaitu bahan baku penyusun zat hijau daun klorofil, penunjang penyerapan dan transportasi fosfor dalam tumbuh tanaman, aktivator beberapa enzim. Sebagai komponen enzim organik dan pengaruh pada tanaman yaitu meningkatnya kadar klorofil, proses fotosintesis lebih optimal, pemanfaatan hara fosfor lebih maksimal, penunjang pembentukan biji-bijian, minyak, dan buah. Sumber dari kapur pertanian atau dominat, magnesium sulfat, horgaspol, pupuk daun. Gejala definisinya yaitu klorosis pada daun mulai dari tepi lama-lama merata, sedangkan tulang daun masih hijau. Pada beberapa tanaman, tepian daun menggulung ke bawah atau ke atas. Dampak kelebihannya yaitu tidak ada gejala spesifik karena kelebihan magnesium. Gejala plasmolisis bisa terjadi jika Mg magnesium diberikan dalam bentuk garam kristal melebihi dosis.
pada kejadian tertentu menyebabkan hambatan terhadap penyerapan kation lain seperti K dan Ca, namun kurang signifikan. A. Fungsi fisiologis merupakan komponen utama membentuk seluruh zat organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulose, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. B. Pengaruh pada tanaman. Terbentuk figur fisik tanaman berikut: jaringan dan organ-organ serta senyawa-senyawa organik. Pupuk unsur karbon secara alami berasal dari fotosintesis melalui tanaman penyerapan karbon dioksida dari udara dan sebagian kecil dari pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Gejala kekurangan unsur karbon pada tanaman sangat jarang terjadi karena karbon melimpah di alam dan diserap tanaman dari udara dalam bentuk CO2. Tetapi jika terjadi akan menyebabkan pertumbuhan terhambat dan tanaman pucat. Sifat kimia utama karbon adalah kemampuannya membentuk ikatan kovalen dengan banyak unsur lain seperti H, O, dan N, serta dirinya sendiri untuk membentuk rantai panjang dan siklik. Hidungku gatal, cowok cepat loh. Dah. Identitas unsur karbon adalah C atau C yang memiliki simbol C, nomor atom 6, massa atom sekitar 12,1 G atau per mol, dan termasuk golongan non-logam. Dah. Fosfor dimanfaatkan tanaman dalam bentuk HPO4-2 atau H2PO4-. Rata-rata ditemukan 0,2% dari bobot kering tanaman dan pergerakannya di tubuh tanaman rendah dan di tanah tidak mobile. A. Fungsi fisiologis penyedia energi dalam bentuk adenosin trifosfat untuk seluruh proses metabolisme tanaman. Pengaruh pada tanaman: merangsang pembentukan serabut akar, cabang, dan bunga, mempercepat pematangan buah, menyempurnakan proses fotosintesis, daun lebih hijau gelap. Sumbernya dari pupuk SP36, TSP, DAP, MKP, amonium fosfat, Mordenfol, dilengkapi Mg untuk aplikasi daun. Gejala biar ya. Gejala kekurangan: serabut akar sedikit dan pendek, cabang dan bunga sedikit, bunga terlambat matang atau mudah rontok, warna ungu atau kemerahan daun tanaman. Gejala kelebihan: perakaran terlalu lebat sehingga pertumbuhan tunas daun terhambat, buah menjadi matang sebelum waktunya, menyebabkan defisiensi Zn. Solusi dari unsur P, fosfor. Berikan fosfor di awal pertumbuhan. Letakkan pupuk dekat akar karena fosfor tidak mudah bergerak di tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur kalium atau potasium K. Dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion K+, rata-rata ditemukan 1% dari bobot kering tanaman. Bersifat sangat mobile dalam tubuh tanaman namun sedikit mobile di tanah. Fungsi fisiologinya mengatur berbagai proses fisiologi tanaman, diantaranya mengatur kandungan air pada sel dan jaringan, membuka dan menutup stomata, mengatur penimbunan karbohidrat pada tanah, pada buah, berperan dalam pengangkutan ion hara ke seluruh jaringan
tanaman. B. Pengaruh pada tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman dari hama dan penyakit, meningkatkan bobot dan kualitas biji, buah, dan umbi. Sumbernya dari pupuk KCl, ZK, KNO3, MKP, atau monokalium fosfat yang dilengkapi boron untuk aplikasi daun. Gejala defisiensinya: buah, biji, atau umbi berukuran kecil, tanaman mudah terserang penyakit dan mudah rebah, daun tua berwarna gelap dan muncul bercak nekrosis yang semakin meluas, seringkali membentuk daun berkerut. Dampak kelebihan: organ-organ tanaman mengeras dan kaku sehingga pertumbuhan lambat, tanaman keracunan dan mati. Solusinya adalah menambahkan pupuk kalium seperti kalium klorida atau kalium sulfat, menggunakan bahan organik kaya kalium seperti abu kayu, dan memastikan drainase tanah yang baik serta menjaga pH tanah. Jadi saya akan menjelaskan unsur hara makrobebas. 2. Oksigen O. Selain karbon, tanaman juga menyerap unsur oksigen atau O2 dalam jumlah besar dari udara bebas. Prosesnya disebut respirasi dan berlangsung pada malam hari di saat gelap. Dalam tubuh tanaman ditemukan unsur oksigen rata-rata sejumlah 45% dari bobot kering tanaman. A. Fungsi fisiologis. Bersama unsur C, unsur O membentuk seluruh zat organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulose, kloril, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. B. Pengaruh pada tanaman. Terbentuknya figur fisik tanaman, berikut jangan dan organ-organ serta senyawa-senyawa organik. 3. Identitas unsur oksigen adalah simbol O, nomor atom 8, dan termasuk dalam golongan non-logam. Oksigen merupakan gas tak berwarna, tak berbau, tak berasa pada suhu dan tekanan normal, serta merupakan unsur esensial bagi kehidupan di alam. Oksigen paling sering ditemukan dalam bentuk molekul diatomik, O2. Gejala dan kekurangan oksigen pada tanaman. Karena akar tidak dapat melakukan respirasi dengan baik, penyerapan nutrisi dan air terganggu. Akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi lambat atau kerdil. Solusinya, pastikan pot dan lahan memiliki lubang drainase yang memadai. Jika media tanam tergenang, segera perbaiki saluran drainasenya. Contoh pupuk unsur oksigen. Pupuk yang mengandung unsur oksigen termasuk dalam posisi pupuk lain karena oksigen bukanlah pupuk tunggal yang diaplikasikan secara langsung, melainkan unsur yang menyusun senyawa dalam berbagai jenis pupuk. Contohnya adalah pupuk urea yang mengandung oksigen dalam rumus kimianya. Saya akan menjelaskan tentang unsur makro terbatas primer. Saya akan menjelaskan tentang nitrogen. Nitrogen sangat penting bagi tanam karena merupakan komponen utama protein, asam amino, enzim, dan klorofil yang vital untuk pertumbuhan vegetatif atau daun, batang, akar, dan fotosintesis. Peran nitrogen dalam tanaman itu sangat penting. Ada fotosintesis nitrogen dalam komponen klorofil, pigmen hijau yang berperan penting dalam proses fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi tanaman. Ada metabolisme, ada siklus hidup. Nitrogen terlibat dalam pembentukan DNA dan membantu memperpanjang umur tanaman. Dan metabolisme dalam produk itu sangat penting. Nitrogen penting untuk sintesis karbonhidrat, lemak dari senyawa organik lainnya dan dibutuhkan tanaman. Unsur nitrogen sendiri di tabel periodik terletak di nomor 2 golongan 5A. Dimanfaatkan tanaman dalam bentuk amorim atau NH4+ pada kondisi alkalin dan nitrat NO3-
dalam kondisi asam berupa gas N2 melalui fiksasi oleh simbiosis dengan bakteri rata-rata ditemui 1,5%. Fungsi fisiologis itu sendiri merupakan komponen protein dan zat-zat organik lain. Membentuk zat hijau daun atau klorofil merupakan unsur pokok untuk pertumbuhan terutama tunas dan daun. Pengaruh pada tanaman mempercepat pertumbuhan, merangsang organ-organ vegetatif, menjaga daun tetap hijau dan segar. Gejala kekurangan unsur nitrogen sendiri adalah daun menjadi kering pucat atau menguning dimulai dari daun tua. Pertumbuhan terhambat, tanaman menjadi kurus, ukuran daun kecil dan hasil panen menurun. Solusi untuk kekurangan unsur nitrogen sendiri adalah gunakan pupuk nitrogen seperti pupuk urea, amonium nitrat, dan pupuk NPK dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Perbaikan struktur tanah dan kemampuan menahan unsur hara dengan menambahkan bahan organik seperti kompas atau pupuk kandang. Waktu dan dosis aplikasi pupuk nitrogen harus disesuaikan dengan jenis tanaman dan tahap pertumbuhannya untuk efisien yang optimal. Pupuk yang cocok untuk mengandung nitrogen sendiri itu adalah pupuk urea, pupuk amonium sulfat atau ZA, dan pupuk majemuk NPK. Terima kasih. Ya, tinggal potong nggak? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.